Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my class. Selamat datang di kelas saya, kelas English Business Correspondence. Dan pada video kali ini adalah video untuk pertemuan ke-7. Dan di pertemuan ke-7 ini, saya hanya akan mereview, mengulang kembali secara singkat materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Oleh karena itu, mari kita langsung lihat slide-nya. Ya, ini adalah pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7, the seventh meeting of English Business Correspondence. Dan di pertemuan ini, di video ini, saya hanya akan bahas tentang secara singkat ya, mereview secara singkat materi yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6. Introduction of business letter. A letter represents you when you cannot be present there personally. And in correspondence, we have two types, British and Americans. In the middle of the semester, we are going to learn about introduction letter, an appointment letter, reservation letter, inquiry letter, and also the reply of inquiry letters. Introduction letter are letters which come from seller to buyers. This letter fill in the information about the seller's companies to be known by the buyer. Jadi introduction letter itu adalah surat yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. And this letter fill, dan surat ini, introduction letter ini berisi tentang informasi perusahaan penjual agar diketahui oleh pembeli. Usually introduction letter fill, dan biasanya isi dari introduction letter itu the name of the company, its business, or the activity, description of its skills, employees, export and facilities, project or jobs ever handled or done, prospect or expectation wanted by the sellers. Itulah introduction letters ya. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat lagi di video pembelajaran sebelumnya. An appointment letter is a letter which is written to make an appointment with other people or another company, to present programs or an event, or to ask a time to listen a presentation for people or company. And the content of this letter are the meeting or the program, time and venues. Also, it's about day, times, and place. Jadi, an appointment letter itu adalah surat yang dibuat untuk membuat janji atau meminta waktu kepada seorang di perusahaan tertentu agar bisa mempresentasikan sesuatu di hadapan orang tersebut. Atau bisa dikatakan appointment letter ini kalau di Indonesia dikenal dengan istilah surat audiensi ya, surat untuk meminta waktu agar bisa presentasi, atau surat yang dibuat untuk meminta waktu agar bisa bertemu dengan orang tersebut. Dan isinya biasanya tentang program, waktu, tempat, dan hari. Hubungannya adalah ke hari pertemuan yang akan dilakukan, yang diminta atau yang akan dilakukan oleh pembuat appointment letters. Kemudian, and then the next is reservation letter. Reservation letter is a letter which is written to reserve or to book a place such as hotel, restaurant, etc. And the content of this letter are times and venue. It means that day and place, the number of the people, the rooms, the numbers of the beds is for hotel, beds preference, single or double or suite rooms, and etc. Jadi reservation letter itu adalah surat dibuat untuk memesan tempat ya, atau untuk membooking tempat, bisa hotel, restoran, dan sebagainya. Ini isinya seperti kalian lihat di sini, time, venue, number of the people, the rooms, the number of the beds preference, itu apakah single atau double atau suite rooms, dan sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya, kalau kalian masih kurang begitu paham, bisa dilihat di video-video yang sebelumnya. And that's inquiry letters. Inquiry letter is usually written to ask for specific information or sales literature about product and service, price list, catalog,
term of business, quotations, discount schedules, dealer price, the name of the dealer or local supplier, or free sample of material or materials. It is very important because it is from prospective buyers and potential customer. Jadi inquiry letter itu adalah surat yang dibuat untuk meminta informasi yang lebih detail tentang produk atau service yang akan digunakan kepada perusahaan kepada perusahaan yang memproduksi atau kepada perusahaan yang menjual atau ya kepada buyers. I'm sorry, not buyer, to sellers. And that's the reply of inquiry letter. Jadi kalau tadi di inquiry letter, maka sekarang ada the reply, balasan dari inquiry letter. After the buyers make an inquiry letter, the seller usually give the reply of inquiry letter. Jadi setelah buyer membeli membuat inquiry letter, maka penjual punya kewajiban untuk membalas inquiry letters. And the contents of the reply of an inquiry letter commonly are, dan biasanya isinya adalah, pertama, thanks the writer of the letter of inquiry letter for the letter in questions. And then try not only to answer the inquiry but also try to interest his or her correspondent in other equipment. Try to take the opportunity to welcome the customer. If the customer comes from special sources, try to add a favorable comment on the goods inquired. And try to draw attention to other product like to be of interest. And try to maintain the customer well. Jadi, isi daripada the reply of inquiry letter adalah seperti yang ada di slide ini, seperti yang saya bacakan. Dan yang poin yang pertama dan yang paling terpenting juga adalah jangan lupa to say thanks. Selalu ucapkan terima kasih di awal pembuka the reply of inquiry letters. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada orang yang menulis inquiry letters. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video-video sebelumnya yang sudah dipelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, dan yang terakhir adalah ini adalah tugas buat kalian, and it is your assignments. Ini adalah tugas buat kalian di akhir test, di akhir pertengahan semester ini. Answer this question orally by recording your answer, then upload to your YouTube channel, and then send the link to MyBest. Ya, jawab pertanyaan di bawah ini dengan secara lisan, kemudian rekam jawaban Anda menggunakan video dan upload ke channel YouTube kalian, dan jangan lupa kirimkan linknya ke MyBest di kolom tugas MyBest. Pertanyaan pertama, what do you think about business letter? Apa yang kamu pikirkan tentang business letter? Apa menurutmu business letter? And the second question is, what is the importance of learning business letter in your life? And the third is, what do you know about introduction letters? Next questions, what is the difference between appointment letter and reservation letter? And the next question, what is the difference between introduction letter and introduction letter? I'm sorry, it means not introduction letter. The difference between introduction letter and inquiry letters, yeah. So this one is introduction letter and inquiry letters, yeah. And then the sixth question is, what is the function of the reply of inquiry letters? Oke, sekali lagi yang nomor 5 ini perbedaan antara introduction letter dan inquiry letter, ya. Mohon maaf ini salah tulis saya. Di sini sama-sama introduction letter, tapi benar adalah introduction letter dan inquiry letter. Jadi perbedaan antara introduction dan inquiry letters. What is the dan pertanyaan terakhir adalah, what is the function of the reply of inquiry letters? Oke, cara menjawab kalian boleh langsung dari 1 sampai 6 ini kalian tulis dari sebuah narasi dan sebuah paragraf, kemudian langsung jabarkan perbedaannya. Atau boleh dengan cara satu persatu. Pertanyaan misalnya seperti ini, pertanyaan, what do you think about business letter? Pertanyaannya adalah, what do you think about business letter? Kemudian kamu jawab, business letter is bla 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 bla. Kemudian yang kedua, what is the importance of learning business letter in your life? The importance of learning business letter in my life is bla 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 bla, like this, seperti itu. Atau boleh langsung disingkatkan, dibuat sebuah narasi, sebuah paragraf yang narasi itu
menjawab pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Boleh seperti itu sekaligus. Jadi terserah kalian cara menjawabnya seperti apa. Yang terpenting jawaban kalian mencakup dari seluruh pertanyaan yang ada di sini. Dan jangan lupa sekali lagi jawaban kalian secara oral, secara lisan, kemudian direkam dan diupload ke YouTube, kemudian linknya dikirim di MyBest, di kolom tugas di MyBest. Oke, semuanya, saya kira cukup. I think enough my review for this meeting. Saya kira cukup untuk review saya untuk pertemuan kali ini di video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu dan pastikan semuanya mengerjakan tugas. Dan terakhir dari saya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah selalu semangat untuk belajar. Karena semangat belajar adalah bahan bakar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semuanya untuk bisa lebih memahami materi English Business Correspondent, khususnya di pertengahan semester ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.